Saya hanya berpesan kepada mereka, cobalah membaca Bible dan cobalah mentelaah, cermati betul-betul apa isi Bible tersebut, apa perintah Yesus tersebut. Pasti engkau dapat tahu jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Dukung dakwah Ngaji Cerdas dengan membeli produk-produk dari Cinta Kurma, menyediakan berbagai macam kurma, dijamin keasliannya. Bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala uburdina waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Sahabat Ngaji Cerdas, kembali lagi dengan saya Asepudin Anugrah sebagai host di sini. Pada kesempatan kali ini ada yang sedikit berbeda bersama narasumber. Pada kesempatan kali ini, qadarullah ya, ada subscriber atau viewer ya mengirimkan pesan kepada kita untuk dimintai diwawancarai gitu ya. Karena lokasinya yang cukup jauh dan jauh di sana ya, di negeri jiran, beliau ada di Malaysia, tapi beliau orang Indonesia aslinya, dari NTT. Nah, insya Allah beliau akan membagikan kisahnya, bagaimana beliau menjadi seorang muslim sekarang ya, jadi seorang mualaf, masih dihitung masih jadi seorang mualaf, karena baru beberapa tahun ke belakang. Yang menarik adalah beliau akan menceritakan justru masuk Islam itu mengkritisi Bible sendiri gitu ya. Nah, bagaimana kisahnya? Teman-teman, sahabat Ngaji Cerdas, tonton sampai akhir, supaya tidak ada kesalahpahaman dan tidak ada mispersepsi ya nanti. Nanti tonton sampai habis, jangan ada yang di-skip. Nah, baik, kita langsung saja, tidak berlama-lama lagi. Kita akan sapa. Assalamualaikum Pak Epi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jam berapa di sana nih Pak Epi sekarang Pak Epi? Sekarang jam 8.33 menit. Oh, beda hampir 1 jam ya sama kita ya. Jam 8.33 menit. Di sini jam 7.35 menit. Hampir 1 jam. Alhamdulillah Pak Epi. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah mengapresiasi Ngaji Cerdas dengan menonton dan memberikan masukan-masukan kepada kita ya, kepada kami Ngaji Cerdas. Baik Pak Epi, kita akan sedikit tanya-tanya nih kepada Pak Epi nih. Barangkali sahabat Ngaji Cerdas ingin tahu nih Pak Epi ini dari mana asalnya, terus mungkin kalau dulu ada nama baptisnya atau sekarang namanya diganti atau tidak, walaupun sebenarnya itu nama itu nggak begitu penting ya, tapi mungkin ada dorongan-dorongan tertentu, nama saya tidak diganti karena pemberian orang tua, atau bagi Islam itu sebenarnya nama tidak masalah, yang penting doa dan tidak nama-nama hal-hal yang buruk gitu ya. Silakan Pak Epi, waktunya saya berikan ke Pak Epi untuk memperkenalkan diri kepada sahabat Ngaji Cerdas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya sebelumnya adalah Epi Pabianus. Nama baptis saya Epiatus Anselinus Bata. Nama baptis saya. Kemudian saya berhijrah kepada agama Islam. Saya menggantikan nama saya dengan Muhammad Ridwan Epi Pabianus. Sekian Pak. Oh, Mas Lo, ada nama Muhammadnya ya Pak ya. Kalau boleh tahu yang memberikan nama siapa Pak? Yang mensahadatkan Bapak atau inisiatif sendiri Pak? Yang memberikan nama adalah nama saya sendiri. Saya sendiri. Oh, Masya Allah. Jadi disematkan nama Muhammad itu atas dasar keinginan sendiri Pak? Iya Pak. Oh, nanti tolong diceritakan kenapa mau dikasih nama Muhammad ya. Oke, sekarang kenapa Pak bisa masuk Islam itu gara-garanya kok lewat Bible gitu loh. Orang kan mungkin dari orang mau pelajari Islam dulu ya. Nah ini kok Pak Epi bisa-bisanya baca Bible, mungkin dulunya taat gitu ya karena sering baca Bible.
Dan tiba-tiba kok masuk Islam, Pak. Bagaimana, Pak? Mungkin sahabat ngaji cerdas pengen tahu, Pak, ceritanya, Pak. Baik, Pak. Kalau membicarakan tokoh Yesus, harus bersumber pada Alkitab itu sendiri. Bukan pribadi-pribadi, bukan pastor, bukan pendeta, tapi yang membicarakan tokoh Yesus adalah Bibel itu sendiri. Nah, di dalam Alkitab, dalam Alkitab Perjanjian Lama, dari kitab Kejadian sampai ke Wahyu, setelah saya membacanya, tidak ada pengakuan Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, tetapi yang Yesus katakan adalah dia adalah seorang utusan dan penyampai firman. Baik, Pak, untuk tidak mengatakan bahwa adanya apa, saya bisa membacakan dalil-dalil dalam Alkitab tersebut. Boleh, silakan, Pak, kalau masih ingat atau ada teksnya untuk menguatkan. Oke. Mungkin. Ya, supaya jangan terjadi fitnahan, saya membaca data-data ya, dari betul, dalil. Pak, betul. Silakan, Pak. Dalam Alkitab tersebut, Yesus mengatakan bukti Yesus bukan adalah Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah utusan. Mungkin di ayat berapa gitu, Pak, ya, akan dibacakan oleh Pak Epi, ya, Pak, ya? Baik, Pak. Di dalam Injil Yohanes, Yesus sendiri memberi kesaksian bahwa dia adalah anak manusia. Yohanes pasal 1 ayat 50 dan ayat 51. Ayat 50, Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Ayat 51, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Oke. Kesaksian Yesus tentang dirinya, Yesus adalah utusan, yaitu dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 19, 20, 21 sampai ke 24. Dan Yohanes pasal 5 sampai ayat 30. Pasal 19, maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diri sendiri, jika ia tidak melihat Bapa yang mengerjakan. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak. Ayat 20, sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan. Bahkan ia akan menunjukkan kepada pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu sehingga kamu menjadi heran. Ayat 21, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkan, demikian juga anak yang menghidupkan barang siapa yang dia kehendaki. Sekian, Pak, untuk sementara. Oh. Coba, Pak, Bapak sekarang pegang itu kitabnya, ya? Itu kitab bukan? Apa di handphone bacanya? Ini ada kitabnya, Pak. Oh iya, tadi yang Bapak baca itu kitabnya. Alkitab itu berarti ya? Alkitab itu Alkitab. Apa? Oh, oke. Tadi isi di situ ya, yang diisi ya? Mulai dari kejadian ini, Pak. Ini mulai dari kejadian sampai Yohanes. Oke. Berarti Bapak meneliti isi itu ya? Iya, Pak. Kalau bukan mudah untuk seseorang itu meninggalkan agama sebelumnya. Bukan hal instan. Oke. Perlu digali dan belajar, Pak. Oke. Itu kan Bapak menemukan kejanggalan dari agama sebelumnya ya. Nah, iya, Pak. Bisanya Bapak langsung memutuskan ke agama Islam itu gimana? Kan ada agama yang lain, Pak. Misalkan, mohon maaf ya, ada Hindu, Buddha, atau yang lain. Atau mungkin kan dalam Kristen kan ada Kristen Advent, segala macam, dan sebagainya. Kok Bapak bisa memilih Islam gitu? Apakah Bapak sebelumnya meneliti juga? Atau
ada teman diskusi gitu loh yang Bapak ajak gitu. Gimana, Pak? Ya, ajaran Yesus dalam Alkitab adalah ajaran tauhid, yaitu menyembah kepada satu Allah yang benar. Oke. Menyembah kepada satu Allah yang benar ini hanya ada di dalam Islam. Yang menyembah kepada satu Allah cuma Islam saja. Dari situ saya mengatakan Islamlah agama yang benar. Islamlah agama yang mengikuti ajaran Yesus. Dalam Islam, Yesus adalah sosok orang yang saleh. Dalam Islam, Yesus adalah Nabi Isa, Nabi Allah, Rasul, penyampai firman. Bukan Tuhan. Itu maklumat bahwa agama yang benar itu adanya di mana, Pak? Di Injil apa Bapak baca yang di tempat lain? Kalau agama yang benar itu, kalau saya telusuri, di dalam kitab Bible, Yesus menyeru hanya menyembah kepada satu Allah, Allah yang benar. Begitu di dalam Al-Quran. Oke. Dan Bapak tahu, lanjut Pak. Akhirnya saya coba kembali membuka-buka Al-Quran, walaupun sebelum saya mualaf, saya membuka-buka Al-Quran, dan saya temui. Di ayat berapa, Pak? Di dalam Al-Quran, misi Nabi Isa, yaitu tertulis dalam surat As-Zukhruf, ayat 63 sampai 64. Oke. Masih hafal, Pak? Ya, silakan, Pak. Masih. Ayat 63, surat As-Zukhruf. Dan tak kala Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepada sebagian daripada apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah kepadaku. Di ayat ke-64, sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia, inilah jalan yang lurus. Seiring dengan dalam Alkitab tersebut, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, dia sampai ke rumah Bapakku. Berarti agak mirip ya Pak ayat ini ya? Berarti kalau kita mempercaya apa yang Yesus perintahkan, baru kita sampai ke rumah Bapa, yaitu Allah. Apa yang Yesus perintahkan adalah menyembah kepada satu Allah yang benar. Nah, dan Bapak temukan di Islam ya? Di dalam kitab Yohanes, Yesus mengatakan, inilah hidup kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Masya Allah. Banyak sekali kisah kelahiran Nabi Isa tertulis dalam Al-Quran. Surat Maryam ayat 16 sampai ayat 40. Walaupun saya belum bisa membaca Arabnya, tetapi artinya saya membaca terjemahannya. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Safat ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab-kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang namanya Ahmad Muhammad. Maka tak kala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti yang nyata, mereka mengatakan adalah sihir yang nyata. Tidak ada yang memberitahu bahwa ayat ini mirip dengan di dalam Alkitab dan sebagainya. Bapak meneliti sendiri, karena kan di Al-Quran itu ada beberapa surat banyak ya. Bapak browsing sendiri atau ada teman diskusi nggak sih Pak selama ini Pak? Tidak, saya membeli sebelum saya berhijrah atau memeluk Islam, saya selalu membaca Bible dan membaca Al-Quran. Kemudian saya simpulkan. Akhirnya Bible itu mengatakan cuma mengajarkan ajaran Yesus itu hanya menyembah kepada satu Allah, seirama dengan Al-Quran. Berapa lama Pak Bapak meneliti atau bergumul ini bahwa agama Bapak sebelumnya itu memang tidak
bukan tidak layak ya, tapi bahwa bukan agama yang seharusnya saya ikuti gitu, Pak. Saya dari 2016 saya mencari kebenaran Islam, ya kurang lebih 5 tahun begitu. Pencarian, Pak ya. Mencari dan coba saya mentelaah. Kemudian saya juga menemukan ayat di dalam Bible, Yesus mengatakan akan datang seorang penolong yang lain. Dan saya percaya akan datang seorang penolong yang lain. Berarti ini manusia, berarti ini nabi. Bukan Tuhan ya, Pak? Tuhan, Pak. Bukan. Kalau di dalam Kristen mengatakan penolong adalah Roh Kudus, tidak. Sebenarnya Roh Kudus sudah datang sebelum Yesus. Sebelum Yesus ada, ini Roh Kudus sudah ada. Ini pribadi saya, Pak. Menurut pemikiran pribadi saya. Oke. Selain tentang ayat-ayat tadi yang Bapak sebutkan di dalam Alkitab itu, ada ayat lain nggak, Pak? Misal kalau banyak orang memberikan kesaksian di ngaji cerdas itu tentang penebusan dosa itu, Pak. Pernah meneliti nggak, Pak? Saya membaca lagi dalam Bible itu tersebut. Bukti Yesus itu menolak dipanggil Tuhan. Yaitu di dalam kitab Matius pasal 7 ayat 21, 22 hingga 23. Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, di ayat ke-22, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengatakan mujizat demi namamu juga. Ayat ke-23, Yesus mengatakan, pada waktu itu aku akan berkata kepadamu, aku tidak pernah mengenal engkau, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang membuktikan Yesus itu bukan Tuhan. Banyak sekali. Dan Yesus pun tidak pernah mengatakan bahwa aku adalah Tuhan. Tetapi Yesus mengatakan, sembahlah Tuhanmu kepada dan Tuhanmu dan Tuhanku. Berarti Tuhan ini, Yesus itu menyeru seirama dengan Al-Quran. Ya, sebelum Bapak nih menemukan, insya Allah menemukan hidayah, Pak ya, menemukan kejanggalan-kejanggalan Alkitab. Dulu Bapak seorang Kristiani itu yang taat atau bagaimana, Pak? Saya sebelum 2016 saya beribadah ke gereja. Setiap minggu saya beribadah ke gereja. Tetapi ada satu hal yang saya mempertanyakan kepada Bapak Gereja, mohon maaf saya tidak mau sebut juga dengan namanya. Jawab. Nanti mohon diulangi. Pak, tadi mohon diulangi tentang Bapak Gereja dari Bapak Gereja karena tadi agak tersendat, Pak. Saya pergi ke gereja beribadah setiap minggu. Ya. Ya. Bapak-bapak gereja mengkhotbahkan tentang Yesus adalah Tuhan. Tuhan itu Trinitas. Di suatu masa saya bertanya sama Bapak gereja tersebut, Tuhan kita Trinitas. Dan sampai sekarang pun saya masih bingung sebab mereka tidak pernah memberikan saya jawaban yang akurat lah. Apa pertanyaan Bapak itu apa, Pak? Saya pertanyakan, mengapa Tuhan kita ada 3? Dia sendiri mengatakan, Allah itu esa. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Dari situ, akhirnya saya mulai mencari kebenaran, agama mana yang benar, dan saya jumpa Islam. Yesus mengatakan, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa.
Dan setelah saya membaca dan setelah saya coba saya cermati dalam isi Bible tersebut, tidak ada kata Tritunggal tertulis di dalam Alkitab tersebut. Satu pun tidak ada. Ya, saya bertanya kenapa Tuhan ke Trinitas. Mereka menjawab 3 hakikat tapi jadinya 1. Tetapi setelah saya membaca isi Bible tersebut, tidak ada pun tertulis Tritunggal di dalam Bible itu tersebut. Tidak ada sama sekali temu. Dan sampai sekarang saya pun tidak mengerti apa itu Trinitas tersebut. Sekian, Pak. Oke. Setelah Bapak masuk Islam, memutuskan masuk Islam, lalu ini Bapak berkeluarga berarti ya? Ya, saya masuk Islam sama anak perempuan saya sebab aku punya istri sudah meninggal. Innalillahi. Berarti masuk Islamnya barengan Pak sama Bapak, anak-anak Bapak ini? Masuk Islam pertama saya, lepas itu baru 2 minggu belakangan, 2 minggu kemarin anak saya masuk Islam juga, anak saya perempuan saya. Alhamdulillah. Berarti waktu di NTT juga Bapak kental ya kekristenan Bapak ya, karena kan di NTT banyak agama Kristen ya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Ya. Lalu sekarang ya lanjut Pak, gimana? Kalau saya akui agama saya yang dulu adalah sebuah keturunan, tetapi agama sekarang adalah pilihan saya. Saya sudah menjumpai sebuah kebenaran. Alhamdulillah. Bisa dikatakan kalau dulu agamanya agama turunan gitu Pak ya. Kalau sekarang adalah agama pencarian melalui proses berpikir Bapak ya. Lalu dalam Islam Pak, apa Pak yang begitu memuaskan dalam pikiran Bapak Pak? Selain konsep ketuhanan Pak. Kan di Islam itu banyak syariat Islam Pak yang mungkin Bapak akan temui Pak. Yang saya suka Islam pertama sekali adalah konsep ketuhanan. Oke. Dan saya rasa beruntung masuk Islam. Mengapa saya katakan beruntung? Begini Pak, kalau saya merasa beruntung, kalaulah agama Kristen itu yang benar, dengan tokohnya adalah Yesus, jikalau umat Kristen masuk surga, insya Allah orang Islam pun masuk surga. Kenapa? Apa yang diimani orang Kristen, diimani juga saya orang Islam. Tetapi jikalau agama Islamlah itu yang benar, dengan tokohnya adalah Nabi Muhammad, dan umat Kristen tidak mengaku kenabian Muhammad, itu saya tidak bisa cakap lah, saya tidak bisa omong sampai situ. Berarti umat Islam masuk surga. Saya tidak tahu saudara Kristen saya kemana. Agama Islam adalah agama yang paling beruntung. Itu yang sudah dijabarkan dalam Al-Quran Pak, bahwa Islam adalah agama yang satu-satunya yang diridhoi oleh Allah dan satu-satunya agama di sisi Allah Pak. Gitu. Lanjut begini Pak, aktivitas sekarang Bapak ini kan setelah jadi Muslim Pak, apakah ada sangkut pautnya ketika Bapak dulu masih menjadi sebelumnya jadi orang Kristiani Pak? Oh ya, kalau seorang mualaf itu pasti dia itu berbagai macam hal dia harus hadapi. Ujian Pak ya? Pertama, ujian pertama sekali adalah keluarga sendiri. Keluarga, penilaian sosial kawan-kawan Kristen yang seagama dengan saya dulu. Ya, tetapi saya percaya apabila kalau hidayah memang ditentukan kepada saya yakin saya bisa melewati itu. Masya Allah. Berarti Bapak ini seperti menggenggam bara api Pak ya, dipegang gitu ya, tetap teguh dalam keimanan Bapak, dalam akidah Bapak. Nah ini mungkin yang sahabat ngaji cerdas belum banyak, bukan memiliki, tapi lebih banyak belum banyak teman-teman merasakan gitu loh.
keimanan itu begitu berharganya gitu Pak ya. Apalagi Pak Epi nih, perjuangannya mencari kebenaran dalam Alkitab ya, akhirnya menemukan Islam itu kan kurang lebih 5 sampai 6 tahun gitu ya. Nah, ini hal yang sangat berharga bagi Pak Epi nih. Nah, setelah jadi seorang muslim Pak, tentu Islam itu adalah agama dakwah Pak, agama yang harus disampaikan, tidak bisa agama itu untuk sendiri gitu Pak ya. Agama ini harus disampaikan kebenaran dan sebagainya. Nah, lalu apa yang Bapak lakukan setelah masuk Islam selain tadi mungkin putri Bapak masuk Islam mungkin wasilahnya adalah dakwah dari Pak Epi ya, mungkin ya info, maklumat dan sebagainya. Nah, lalu apa yang sekarang nih yang kegiatan Bapak dalam keislaman Bapak nih saat ini di Malaysia ya? Ya Pak, saya sering berdakwah sama teman-teman Kristen saya. Saya selalu mengatakan bahwa Islamlah adalah agama yang benar. Islamlah salah satunya agama yang diridhoi Allah. Beruntung seseorang mualaf, sangat beruntung sekali. Jadi berbeda dengan Islam dari lahir. Mengapa saya katakan beda? Islam dari lahir mereka tidak mencari, tetapi Islam mualaf harus mencari sendiri. Mencari kebenaran Islam, baru bisa mempercayai Al-Quran dan mengiman Al-Quran, akhirnya mualaf masuk Islam. Sekian Pak. Mendakwah aja ke lingkungan apa itu Pak? Pekerjaan atau teman-teman gereja dulu atau apa Pak? Dan saya Ya, silakan Pak. ya, kalau saya sering berdakwah pada teman-teman saya Kristen ya, teman-teman Kristen saya dulu, walaupun mereka tidak menghargai, tapi saya sering saya berdakwah kepada mereka. Islamlah adalah agama yang benar. Resiko apa Pak yang Bapak terima Pak ketika berdakwah itu Pak kepada teman-teman yang masih non Muslim itu Pak? Kalau teman-teman Kristen saya, memang mereka tidak mempercayai. Cuma saya mengatakan, jika engkau mau mengimani Yesus, engkau harus rajin-rajin membaca Bible. Baru kau bisa temukan jawaban dari Bible tersebut. Saya terus terang saya berkata, dan saya mengatakan kepada mereka, iman Kristen berdasarkan pernyataan-pernyataan yang dihasilkan oleh iman, bukan pengajaran Yesus. Iman Kristen berdasarkan pernyataan yang dihasilkan dari iman, bukan dari pernyataan Yesus, bukan pengajaran Yesus. Mengapa saya katakan demikian? Yesus sendiri memerintahkan kita, yaitu menyembah kepada satu Allah. Tetapi di dalam ajaran Bapak gereja, malah Yesus dituhankan. Sekian Pak. Oke, begini Pak, apa sih Pak memang yang di pikiran teman-teman non Muslim ini, teman-temannya Bapak ya terhadap Islam, sehingga mereka tuh tidak menyukai Islam gitu ya Pak ya? Ya, saya hanya berpesan kepada mereka, cobalah membaca Bible dan cobalah mentelaah, cermati betul-betul apa isi Bible tersebut, apa perintah Yesus tersebut. Pasti engkau dapat tahu jawabannya. Ya, itu kan artinya mau mencari kebenaran, bahwa kalau benar-benar mau tahu Yesus, silakan pelajari Bible gitu ya. Sehingga seperti Bapak akhirnya menemukan Islam sebagai agama gitu ya Pak. Maksud saya begini, ya, Bapak atau teman-teman Bapak gitu ya, dulu itu sewaktu Bapak masih non Muslim atau teman-teman Bapak yang sekarang masih non Muslim, pandangan mereka tuh terhadap Islam tuh seperti apa Pak? Kan faktor orang dapat hidayah itu banyak Pak, wasilahnya. Ada mungkin seperti Bapak yang mempelajari mempelajari Alkitab gitu ya. Alhamdulillah ternyata dapat hidayahnya dari situ.
ada juga orang yang memang sulit dapat hidayah atau Allah tidak berikan hidayah. Salah satunya mungkin orang ini benci dengan agama kita, Pak. Oh, ya, kalau selama ini kan pandangan-pandangan buruk terhadap Islam tuh banyak melekat di dalam diri mereka. Nah, apa sih Pak kira-kira yang mereka tidak sukai dalam Islam, Pak? Nanti kan kita bisa ulas di sini. Kalau secara saya pribadi, saya belum pernah tanya mereka sampai ke hal itulah. Tetapi kalau saya melihat dari teman-teman Kristen saya, seandainya kalau mereka baca dan telaah Bibel itu tersebut, saya yakin pasti banyak yang mualaf. Karena ajaran Bibel tidak sama dengan ajaran bapak-bapak gereja. Sekian. Bertolak belakang berarti apa yang disampaikan oleh Bapak gereja ini pendeta apa ya? Ya, saya hanya mengatakan Bapak gereja saja. Saya tidak mau menjelaskan secara umum lah. Baik. Di dalam ajaran Bapak-bapak gereja, mereka ini Bapak gereja ini mengatakan Yesus adalah Tuhan. Banyak sekali dalil-dalilnya, data-datanya. Dan saya sendiri simpulkan bahwa pribadi saya, agama saya sebelumnya, agama Kristen, itu bukan ajaran Yesus, tapi ajaran Paulus. Banyak sekali data-data dalil-dalil di dalam. Oke. Menurut Paulus, Yesus adalah Tuhan, tapi menurut perkataan Yesus, dia adalah utusan. Dan kawan-kawan saya, teman-teman Kristen saya, dan sampai sekarang mereka masih yakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan, sesuai dengan apa yang dikatakan Bapak gereja. Sehingga mereka tidak mengimani Islam. Tetapi seandainya kalau mereka membaca Bibel itu tersebut dan coba mereka simpulkan, pasti mereka dapat bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus adalah utusan. Di dalam Bibel tersebut, Yesus hanyalah utusan, bukan Tuhan. Itu perkataan Yesus sendiri. Sekian, Pak. Baik. Berarti bisa saya simpulkan bahwa pencarian Bapak ini terhadap Islam didapatkan dari Alkitab itu sendiri ya Pak ya. Lalu kemudian apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak gereja ini bertolak belakang dengan apa yang dikandung oleh Alkitab atau Bibel sendiri itu ya Pak ya. Tuh. Sehingga Pak Epi ini mencari kebenaran sendiri karena ketidakpuasan akal ini gitu kan. Karena sebenarnya manusia diberikan akal pikiran ini adalah fitrah manusia untuk berpikir. Itulah bedanya kita dengan hewan gitu Pak. Karena manusia ini harus berpikir, tidak bisa didoktrin. Ini warnanya merah ya. Ya nggak bisa. Harus ditanya kenapa warnanya merah, kan begitu ya. Jadi ada proses berpikir yang memang itu sudah fitrahnya manusia. Maka konsep-konsep ketuhanan juga kalau kita didoktrin, ya fitrah manusia akan bekerja. Nah, akhirnya mereka berpikir. Ada juga mungkin yang berpikir tapi Allah belum berikan hidayah gitu loh. Alhamdulillahnya Pak Evi ini sudah mencari kebenaran melalui proses berpikir, lalu Allah berikan hidayah melalui Alkitab sendiri Pak ya. Akhirnya Bapak bandingkan dengan Al-Quran dan Bapak mencari ketemu surat Az-Zuhruf tadi ayat 63 ya. Ayat 63 kan Pak ya. Nah, Bapak ketemu dengan ayat itu lalu mencocokkan, loh ternyata sama ini ayat ini. Apa yang dikatakan oleh di dalam Alkitab gitu ya, di Bibel gitu ya. Ternyata kok sama. Ternyata Tuhan yang harus disembah adalah Tuhannya Isa gitu, Yesus gitu ya. Bukan Yesusnya itu sendiri karena dalam Bibel Isa tidak mengatakan bahwa dia itu Tuhan begitu ya Pak ya. Nah, itulah yang bisa saya simpulkan dari tadi diskusi kita.
Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan nasib teman-teman Bapak yang masih non-muslim, dia masih mempercayai Yesus itu seperti Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan gitu. Nah, mudah-mudahan kita bisanya hanya berdoa, Pak, tidak bisa memaksakan dan apapun itu ya. Kita bisa supaya kita berdoa supaya mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka yang benar-benar mencari kebenaran bahwa Islam itu adalah agama yang benar, bukan agama yang paling benar. Kalau agama yang paling benar nanti ada agama yang benar lagi. Tapi agama yang benar dan agama satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Pak ya kira-kira ya Pak? Ya Pak, benar-benar Pak. Oke Pak, mungkin kita nanti akan lanjut diskusi lagi dengan ada sahabat ngaji cerdas yang beliau insya Allah pernah menjadi misionaris Pak dari Kristen Mormon. Nanti kita bisa Zoom bareng-bareng ya Pak ya. Beliau ada di Bintaro, nanti Bapak ada di Malaysia, nanti saya ada di Bogor. Kita bisa bareng-bareng live Zoom ya tentang buka kelas Kristologi, karena selama ini ngaji cerdas ini hanya wawancara Pak, wawancara mu'alaf atau mu'alafah. Sebenarnya bukan juga mu'alaf atau mu'alafah karena mereka syahadatnya sudah lama Pak. Karena sudah misal sudah 10 tahun, 7 tahun. Kenapa saya tetap wawancara? Karena kalau orang yang baru syahadat, ya alhamdulillah kalau misalkan Pak Evi sudah dengan pengetahuannya yang mumpuni, udah lumayan lah ya. Tapi ada orang yang syahadat mungkin keislamannya belum kuat, ya, terus dalil-dalilnya juga belum kuat, gitu. Nah maka saya lebih prefer saya mewawancarai orang-orang yang syahadatnya sudah agak lama, dia sudah matang cara berpikirnya, ya kemungkinan ya. Dan mereka sudah memegang Islam itu teguh seperti Pak Evi tadi. Syukur-syukur ya seperti Pak Evi, misalkan baru syahadat, mereka sudah punya banyak modal gitu ya. Maksudnya modal ini, modal dalil, modal penelitian tadi seperti Pak Evi begitu. Barakallah Pak, kita pengennya sih saya panjang diskusi ini. Tapi karena saya sangat menyadari ilmu kristologi saya juga tidak ada ya, hanya sebatas pengetahuan kadarnya gitu ya. Jadi nanti saya akan hadirkan orang yang expert di bidangnya. Nanti insya Allah saya akan undang Pak Anton. Pak Anton ini yang tadi saya jelaskan bahwa beliau ini mempelajari Islamologi, Kristologi dan sebagainya. Nanti kita bisa bertukar pikiran, kita compare dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya edukasi Pak. Tujuannya edukasi. Saya ngaji cerdas sangat menghindari perdebatan, Pak. Perdebatan, kita menghadirkan nuansa-nuansa Islami gitu, Pak ya. Maka kalau sahabat ngaji cerdas perhatikan ya, iklan-iklan di ngaji cerdas itu kita filter. Seperti iklan sampo, iklan perbankan, ya, pinjol, terus asuransi dan lain-lain karena terkait riba. Kalaupun itu masih muncul, berarti sudah lepas dari tanggung jawab tim ngaji cerdas karena kita sudah berikhtiar. Begitu Pak. Jadi kita insya Allah menjaga kemurnian dakwah kita. Artinya kita kan di sini adalah edukasi Pak. Benar-benar supaya yang menonton itu bertambah cerdas Pak. Gitu Pak. Harapan kita begitu Pak. Cerdas dalam artian mendekatkan diri kepada Allah Pak. Gitu Pak. Mungkin pesan-pesan Pak, pesan-pesan untuk kesempatan kali ini bisa disampaikan untuk sahabat ngaji cerdas. Alhamdulillah melalui kolom komentar kita bisa bersilaturahmi Pak, akhirnya lewat Zoom Pak Evi ya, Masya Allah. Silakan Pak, ada pesan-pesan nggak untuk sahabat ngaji cerdas atau untuk tim ngaji cerdas Pak? Ya, saya berpesan kepada saudara-saudara saya Islam yang lain, kalau mempunyai ilmu, harus kita berdakwah kepada orang lain. Ya, mengapa saya katakan demikian? Karena ini penting supaya memberhentikan pemurtadan. Sebab apa? Islamlah agama yang benar. Saya sudah pelajari selama 5 tahun baru saya mulai. Mudah-mudahan saudara-saudara Kristen yang lain rajin-rajin membaca Bible, akhirnya mereka tahu siapa Yesus sebenarnya.
Insyaallah. Baik Pak, Sekian. jazakallahu khairan sudah meluangkan waktunya di ngaji cerdas Pak. Mudah-mudahan tambah berkah hidupnya Pak. Salam untuk Ya. saudara-saudara Muslim di Malaysia Pak ya. Karena penonton Iya, ngaji Pak. cerdas juga insya Allah ada di Malaysia juga banyak insya Allah. Itu saja Pak dari saya, Sepudin Anugrah. Mohon maaf bila ada kata-kata atau memotong pembicaraan ya. Saya sih pengennya mendengarkan aja nih karena seru sebenarnya biar saya menambah sakofah ya, menambah pengetahuan tentang bagaimana sih isi Bible tuh ya, ternyata yang tadi Bapak sampaikan ternyata Isa itu ternyata bukan Tuhan. Isa itu tidak pernah mengatakan bahwa dirinya Tuhan begitu Pak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sahabat yang lain bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang kita obrolkan dengan Pak Epi ya. Jangan lupa bagikan link video ngaji cerdas itu sebagian support untuk ngaji cerdas. Karena kalau tidak disupport oleh sahabat ngaji cerdas, siapa lagi gitu ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.